Nah, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian nih guys. Aku bakal nunggu di sini. Aku pengen kasih tahu ke kalian gimana tertibnya orang Jepang kalau sedang berkendara nih. Berhenti, tengok kiri kanan, maju. Nah, datang lagi guys dari belakang. Berhenti, tengok kiri kanan, maju. Nah, kan terbukti kan? Halo semuanya teman-teman. Jadi ceritanya hari ini aku mau jalan-jalan lagi nih pakai sepeda ya di daerah sekitaran pedesaan sini. Sekarang itu sekitar jam 8 atau setengah 8 lebih ya, lebih dikit gitu. Jadi pagi-pagi udaranya sejuk banget ya. Jadi aku mau keliling di pedesaan sini, kira-kira ada apa aja gitu. Apalagi kan kalau sepeda-sepedahan pagi-pagi gini enak banget guys ternyata ya. Karena apa? Karena udaranya itu sejuk, anginnya enak gitu, ditambahkan sedikit dingin gitu ya. Soalnya di sini itu udah masuk musim dingin ya guys ya. Sekarang itu kurang lebih sekitar 10 derajat gitu. Udah mau masuk musim dingin. Nah, di daerah sini itu ternyata guys, di Jepang itu ya, kita itu bukan hanya terus terbayang dengan perkotaan, gunung-gunung gedung-gedung yang tinggi gitu, yang mewah-mewah, yang modern. Nah, di Jepang juga banyak sekali sawah gitu ya. Kalian bisa lihat kan di sebelah kanan itu sawah luas banget guys. Cuman mungkin karena udah dipanenin ya, jadinya cuman beberapa doang di daerah sana doang yang belum dipanen. Oh, di depan ada ini guys, ada palang pintu rel kereta api. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian nih guys. Aku bakal nunggu di sini. Aku pengen kasih tahu ke kalian gimana tertibnya orang Jepang kalau sedang berkendara nih. Jadi ceritanya di sini kan ada palang pintu rel kereta api di depan. Nah, kalau misalkan ada mobil yang lewat, dia pasti berhenti untuk konfirmasi, atau kalau bahasa Jepangnya kakuning gitu ya, kanan kiri lihat dulu gitu, keselamatan. Jadi keselamatan berkendara. Nah, di sini gue bakal nunggu mobil, kira-kira mereka bakalan berhenti nggak tuh di garis putih itu untuk konfirmasi dulu kiri kanan demi keselamatan mereka gitu. Soalnya kalau di Jepang itu diajarin seperti itu guys, sekolahnya gitu. Kalau di Jepang itu bikin SIM itu wajib sekolah dulu. Kalau kalian nggak sekolah, kalian nggak bakal bisa punya SIM untuk mengendarai mobil atau motor seperti itu. Nah, sekarang kita bakalan nunggu mobil datang, kira-kira bener gak seperti apa yang gue omongin. Oke, kita tunggu dulu ya guys ya. Coba kita tunggu mobil yang lewat guys. Takutnya kalian gak percaya gitu kan. Nih gue bakal buktiin, di sini gak ada settingan atau sama sekali ya. Nah. Dari arah belakang ada mobil lewat. Kita coba lihat guys. 1, 2, 3. Berhenti. Tengok kiri kanan, maju. Nah, datang lagi guys dari belakang. Berhenti. Tengok kiri kanan, maju. Nah, kan terbukti kan? Semuanya emang seperti itu guys. Orang Jepang itu kalau misalnya berkendara, mereka tuh seperti itu guys. Apalagi di palang kereta api gitu ya, diwajibkan untuk berhenti karena mereka itu diajarkan di sekolah mengemudinya itu seperti itu. Kalau misalkan kalian melanggar seperti itu, kalian bakal kena tilang. Nah, ada lagi guys. Kita coba ya. Gua masih nggak percaya deh apakah semua orang Jepang kayak gitu. Enggak, ini pasti bakal terobos sih. Enggak. Iya, sama aja guys. Ternyata berhenti, tengok kiri kanan. Nah, begitulah guys, orang Jepang dalam berkendara. Mereka itu menaati peraturan, karena peraturan itu dibuat untuk ditaati, bukan dilanggar gitu ya. Duh, seperti itu guys. Ini ada lagi yang datang nih. Ada lagi yang datang. Udah 3 mobil, ini mobil keempat ya. Mobil keempat pasti sih nggak bakal dia nggak berhenti. Tuh. Lihat kan, lihat sendiri guys. Udahlah seperti itu ya. Jadi orang Jepang itu semuanya menaati peraturan. Hebat banget kan guys. Nah, ini posisi kalau misalkan keretanya datang guys. Nah, jadi palang pintunya ditutup. Tuh, ada orang yang nunggu.
mobil di sebelah sana ada, di belakang juga ada juga. Nah, di sini kalau misalkan keretanya udah lewat, buat mobil pertama itu nggak usah konfirmasi kiri kanannya biasanya. Nah, cuman walaupun udah lewat, buat mobil yang di belakangnya itu masih tetap guys, wajib tengok kiri kanannya walaupun keretanya itu baru aja lewat. Kita lihat guys. Oke, pintu dibuka. Mobil awal yang putih yang belah sana ini. Nah, yang belakangnya berhenti, tengok kiri kanan. Tuh. Seperti itulah guys. Seperti itu ya. Jadi ketika ada kereta ataupun tidak ada kereta guys. Jadi seperti itulah yang mereka sangat menaati peraturan A+ guys. Makanya kenapa negara ini begitu maju ya, karena dengan masyarakatnya dan juga pemerintahnya itu bekerja sama dengan baik gitu loh. Oke, kita lanjutkan karena perjalanannya itu masih panjang ya guys. Oke, kita lanjutkan mengelilingi di pedesaan ini. Sebenarnya tidak hanya untuk kendaraan mobil atau motor saja sih ya, seperti pejalan kaki dan juga bersepeda seperti gua ini ya harus tengok kiri kanan. Nah, habis itu baru deh jalan seperti itu ya. Enak guys kalau kita hidup di negara yang orang-orangnya itu ngerti gitu, otaknya dipakai gitu. Jadi kita kayak mau jalan kaki nggak takut akan nanti ditabrak sama mobil gitu loh. Terus kita kalau misalkan lagi naik motor gak bakal takut ada pejalan kaki sebaliknya yang nyebrang sembarangan atau seperti apalah gitu yang membahayakan satu sama lain. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini ceritanya gua nggak tahu ya, tujuan gua seperti biasa tidak tahu bakal kemana. Yang penting udahlah muter-muter aja di sekitaran sini ya, di pedesaan sini, karena di sini itu emang bukan kota. Nah, bisa kalian lihat ya, di sebelah kanan itu ada sawah, cuman sekarang udah kayak semacam dipanen gitu guys. Bukan hanya di sebelah kanan ya, di sebelah kiri juga udah pada dipanen gitu. Nah, di Jepang itu guys, di sini itu satu lahan itu bisa untuk beberapa kali panen. Maksudnya itu kayak misalkan kalian di musim panas ini bisa manen padi. Nah, nanti di lahan yang sama juga kalian ketika di musim dingin di lahan itu bisa nanam stroberi gitu loh. Karena kenapa? Karena kan di Jepang itu kan termasuk negara 4 musim ya. Musim dingin, musim panas, musim sejuk gitu, musim kemarau lah kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau nanam stroberi misalnya ya, stroberi kan adanya di musim dingin gitu ya. Nah, kita tuh nggak usah harus ke dataran tinggi guys. Jadi kita nanti nunggu aja musimnya gitu, di musim 12. Jadi enaknya di Jepang tuh gitu guys, satu lahan, satu tanah bisa menanam beberapa tanaman atau tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan gitu loh. Jadi bisa tumbuh-tumbuhan lah atau tanaman atau buah-buahan terserah kalian di lahan yang sama seperti itu. Jadi di depan ada pegunungan, di kiri juga ada pegunungan. Oh, itu ada Shinkansen tuh guys. Kalau kalian nggak tahu, Shinkansen itu seperti itu tuh, kereta cepat Jepang. Kalian bisa lihat gak tuh? Tuh, yang warna putih. Tuh, yang warna putih seperti itu ya. Ih, keren banget mobilnya. Kita kemana ya? Ke kanan apa ke kiri? Apa lurus dulu? Kita lurus dulu aja ya. Yuhu. Oh, ternyata di sini ada peternakan sapi guys tuh. Kalian bisa lihat gak di sebelah sana? Oh, ada sapi, ada peternakan sapi dan sapinya ngeliatin kita loh. Tuh. Halo sapi tuh. Bisa kelihatan nggak? Aduh, lewat situ nggak bisa guys, kita kayaknya nggak bisa masuk. Kita nggak bisa masuk sembarangan ya. Tuh di sana ada peternakan sapi. Gue baru lihat peternakan sapi di Jepang loh. Ternyata di daerah sini juga ada ya. Oh, ini pakannya guys, di sebelah sini pakannya ternyata buat pakan-pakannya. Oh, itu di depan ada juga ternyata guys. Ternyata di depan ada juga loh. Lihat ke depan ya. Tuh. Ada peternakan sapi. Gede-gede banget sapinya. Ih, sapinya gede-gede banget guys. Lihat.
Sapinya gede-gede banget. Tuh, liatin kita. Halo. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Tuh ngeliatin kita sapinya guys. Jarang loh kita nemu peternakan sapi di Jepang itu selama gua berada di Jepang gitu ya. Gua jarang banget nemu peternakan sapi seperti ini guys. Dan ternyata gua baru kali ini nemu. Kali ini dan baru pertama kali tuh. Itu sapi-sapinya ngeliatin gua aja. Itu sapi-sapinya ngeliatin kesini aja guys. Tuh. Dia gak bakal loncat kan? Dia gak bakal loncat kan guys. Jadi bagus ya guys. Jadi kandang sapinya itu ditaruhnya itu di tengah-tengah pesawahan gitu loh. Jadi baunya itu tidak mengganggu masyarakat gitu ya. Kan masyarakatnya kan jauh gitu dari pemukiman warga gitu ya. Jadinya bagus gitu. Nah, orang Jepang itu dipikirkan sampai segitunya gitu. Kalau kita di Indonesia bodo amat, maupun ada di lingkungan masyarakat ya, kalau misalnya tanah-tanah gua gitu misalnya kan, kalau orang Indonesia kan seperti ya udah bikin aja orang gua yang punya tanah gitu kan biasanya kan ya. Kalau di Jepang enggak guys. Makanya kenapa gua di Jepang itu di pedesaan, di masyarakat itu jarang banget lihat kandang sapi seperti ini. Oh ternyata kandang sapinya itu ditaruhnya itu di sawah-sawah kayak gini. Halo. Tuh, sapinya ngeliatin kita guys. Sapinya ngeliatin kita tuh. Halo. Tuh. Wah, sapinya ngeliatin kita. Oke, kita ini lagi guys. Alhamdulillah akhirnya gue bisa ngeliat sapi. Sumpah, akhirnya gue bisa ngeliat sapi di Jepang. Oke, kita ini lagi ya. Kita menjelajah lagi. Kita menjelajah lagi guys. Oh, tuh itu namanya Shinkansen guys. Tuh kereta cepat Jepang ya. Nah ini nih biasanya anak-anak yang ke Jepang itu yang buat magang-magang, biasanya ada yang kerja di sini-sini nih, di bagian ini guys. Lihat guys, lihat orang Jepang itu naruh handphone itu di mana aja gitu. Dia nggak takut akan hilang gitu handphonenya itu. Kalian bisa lihat sendiri tuh, handphone terus AirPod gitu ya. Karena mereka tahu gitu. Soalnya orang Jepang itu rata-rata dia nggak bakalan ada yang mau ngambil gitu. Rata-rata orangnya pada jujur gitu.